Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Ya, bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen organisasi. Cuma di sini guys, bukan biasanya kan organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial masyarakat ya, atau semacam komunitas. Ini lain sendiri guys. Ini berbau-bau negara, bela negara, karena organisasi ini isunya nanti kita tanya langsung berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. Sudah duduk di kursi panas, wah, panas apa? Iya, beliau adalah wakil sekretaris di Forum Kader Bela Negara. Beliau bernama Bang Sultoni. Apa kabar Bang Sultoni? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Gimana nih kegiatan sehari-hari kita selama pandemi? Kalau kegiatan sehari-hari ya untuk pribadi ya tetap bekerja seperti biasa. Kalau untuk organisasi tergantung dari Panggilan. 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 Seperti saya wanita panggilan. Abang ini rupanya pria panggilan juga ya. Kerja apa Bang? Kalau untuk pekerjaannya IT di salah satu brand. Wow, IT, pinter program dong ini kayaknya ya. Sedikit kalau program. Sedikit ya program. Salah satu di perusahaan swasta di Lampung ya. Aktivitas biasa ya sehari-hari, pagi, siang, malam gitu. Iya, pagi, siang, malam. Kalau untuk pekerjaan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu biasanya aktif di forum biasanya. Ada kendala nggak selama pekerjaan dengan aktivitas di pandemi? Kalau untuk pasti ya? banyak kendalanya. Banyak pengurangan ya Bang? Nggak di. Kalau untuk di pekerjaan mungkin banyak ini awal-awal itu banyak libur mungkin. Banyak libur. Jadi gantian. Bukan pengurangan tapi dilibur kalau enggak. Libur. Kerja sehari, seharinya shift-shiftan libur, ya. shift-shiftan. Menarik ya guys. Bang Tony ini kayak tentara kalau melihatnya ya. Cuma warnanya ini antara biru dengan abu-abu, hampir sama lah ya. Tapi yang pasti bukan ungu guys. Kan? Kayak kalau tentara itu kan Loreng-loreng ada angkatan gitu ya. darat, laut, udara. Kalau kita angkatan air tawar ya. Oh iya, aduh ada juga air tawar. Lele dong ya. Semangsa lele ya. Iya. Loreng-loreng gitu guys, ya kan. Tapi kan biasanya kalau ormas itu ada juga ya, kita di Lampung salah satunya Pemuda Pancasila. Iya. Ya kan. Nah, ini Bela Negara, Forum Kader Bela Negara. Apa sih Bela Negara ini, Bang? Bela Negara ini sebenarnya awalnya dari zaman kemerdekaan dulu tahun 1948. Sudah lama ya? Udah lama sebenarnya. Oh, itu lainnya, tagline-nya atau seperti forumnya itu? Bukan forumnya. Jadi Forum Bela Negaranya sendiri awal mula tercetusnya dari ketika Bung Karno itu diasingkan. Kemudian Belanda itu mendeklarasikan tidak ada lagi negara Indonesia. Maka perintah dari Presiden Soekarno untuk membuat PDRI di Sumatera Barat. Sumatera Barat, ya. Ya, PDRI itu intinya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Iya. Gitu, Siapa kalau nggak salah dipimpin oleh siapa dulu itu ya? Pak Sahrudin, siapa nama lengkapnya lupa gitu. Sahrudin Iya. siapa di Padang. Sampai 2006 itu nggak jadi pemikiran prioritas atau apa tuh? Kalau itu kurang Paham juga berapa ya? paham itu ya. Kemungkinan dalam kepresidenan Bapak SBY itu pengen lebih ditingkatkan untuk pembelaan bukan saat itu aman. Nah, di saat SBY ini mulai nih ada ketidakaman antara kutip ya kan, akhirnya dimunculkan lagi Bela Negara ini. Kemungkinan sih karena SDM kita ya, SDM kita itu banyak yang menurun akibat dari globalisasi. SDM soal apa ini? SDM tentang kewarganegaraan. Tentang kewarganegaraan. Banyak sekali yang anak-anak muda yang nggak mengenal tentang wawasan kebangsaan, sejarah berdirinya negara kita. Itu terkait juga dengan hilangnya PPKN nggak sih? Kurikulum nggak juga ya? Saya kurang paham kalau untuk itu ya. Itu Iya. di pendidikan. Iya, karena itu kan biasanya ya namanya sebuah bangsa itu itunya lewat edukasi kan. Edukasi benar. Ya kan? Lewat edukasi. Nah, ketika zaman SBY mulai ada kelihatan kok hilang nih gitu kan, kok hilang
pembelaan kita, nasionalis kita mungkin ya, kita, ya. rasa nasionalis kita terhadap bangsa kita sendiri itu. Ya mungkin salah satunya karena hilangnya kurikulum PPKN itu. Bisa jadi mungkin ya. Karena anak-anak itu kan ya akhirnya kita kan harus belajar dari yang pertama ya, basic dasar SD itu. Kalau pembelajaran udah hilang, otomatis moral anak-anak bangsa juga berkurang. Karena ada teknologi masuk dari luar negeri. Dan Pancasila mungkin juga nggak hafal kalau nggak dipaksa ya. Itu salah satunya mungkin. Kebanyakan ada juga yang beberapa yang hafal tapi tidak memahami Pancasila, isi dari Pancasila itu apa. Nah, untuk pemahaman sebenarnya itu yang lebih, maksudnya itu yang lebih spesifik lagi di kita ya. Tapi kalau untuk yang basic-basicnya memang harus tetap ada warga negaraan itu. Kalau sekarang ini PKN mungkin ya. Nah, PKN. Bela Negara 2006 sampai hari ini itu progresnya seperti apa itu? Apakah memang dulu itu bela negara saja sudah menjadi forum atau ada progres? Kalau untuk forumnya, kalau untuk FKBN sendiri terbentuknya dari awal 2020. Oh baru malah ya. Kenapa itu? Apa beda bela negara dengan forumnya itu? Kalau bela negara untuk diklatnya itu dari 2015 sudah ada. Oh pengkaderannya ya? Pengkaderan sudah ada dari 2015. Tapi untuk mengumpulkan semua kader itu dibentuklah Forum Kader Bela Negara. Yang sebelumnya ada Forum Bela Negara. Oh gitu. Oh jadi bela negara itu semacam pelatihan dulunya awalnya. Ya, pelatihan diklat pemuda-pemuda ya yang ada di Indonesia, di Indonesia ya, semua Nusantara ya. Oh gitu. Baik pelatihan materi maupun pendidikan dasar fisik bela negara. Fisiknya. Iya karena kalau saya dengar dulu itu yang sepatunya aja sepatu kayak polo PP itu yang kayak tentara gitu ya. Iya benar. Ya kan, ini nggak mungkin ke mall itu kalau mau latihannya kan. Pasti latihannya ada di lapangan-lapangan gitu. Iya, latihannya langsung dilatih sama Korem. Kalau kami dulu di 143 Candi Mas. Candi Mas Natar ya? Natar. Oh gitu. Langsung dari Korem Garuda Hitam yang melatih. 143 ya? Iya. Nah, dari pelatihan tuh, adanya forum bela negara menjadi forum kader bela negara ini gimana prosesnya? Jadi dari dualisme bukan? Bukan dualisme sebenarnya, tetap dari Kementerian Pertahanan karena sejak disahkan peraturan Undang-Undang PSDN tahun 2019 nomor 23 itu tentang pengembangan sumber daya nasional. Jadi kader-kader bela negara yang tersebar di Indonesia termasuk di Lampung ini supaya bisa membantu mengembangkan program pemerintah yaitu disatukan lewat Forum Kader Bela Negara langsung dibentuk oleh Kementerian Pertahanan yang sekarang ini Bapak Prabowo menterinya ya. Oh gitu. Nah tujuannya apa sih? Tujuannya, selain lebih meningkatkan rasa nasionalis itu ya tentang soal kebangsaan. Sebenarnya luas banget tujuannya. Apa kita ada program kayak dulu itu apa namanya tentara rakyat itu kita bakal perang gimana bela negara gitu enggak? Itu ada lagi nanti. Ada lagi. Tentara cadangan, komponen cadangan. Jadi di kementerian itu ada Kementerian Pertahanan ada 3 komponen. Yang pertama komponen utama yaitu TNI sendiri. Yang kedua komponen cadangan yang segera dibentuk bulan Juni ini. Itu kalau seragamnya sama seperti tentara. Yang ketiga komponen pendukung pertahanan negara ya seperti bela negara ini. Kader bela negara ini. Oh gitu. Memang ada potensi gitu misalnya kita dalam keadaan genting gitu kan, dalam keadaan yang memaksa kita diserang nih misalnya kan, itu memang bela negara juga siap ya? Harus siap ke depannya. Siap untuk gitu. Jadi bukannya kita dididik bukan untuk perang saat ini karena pertahanan negara yang makmur, negara yang akan maju pasti nanti ke depannya ada hambatan-hambatan baik ancaman militer ataupun non militer gitu. Yang sekarang ini kan kebanyakan non militer kayak pandemi COVID-19 ini termasuk bencana musibah ya. Musibah. Enggak selalu kita gencatan senjata ya. Benar.
gitu. Sebenarnya di Indonesia ini nggak usah serang pakai nuklir atau pakai senjata guys, cukup dengan ekonomi serang kita sudah kalah. Makanya sebenarnya fungsi dari Forum Kader Bela Negara ini luas banget sebenarnya. Pengembangan PSDN, sumber daya nasional. Itu kan ada pengembangan sumber daya nasional, iya. Sumber daya alam, sumber daya alam. manusia kita tingkatkan keilmuannya, sumber daya buatan seperti alat-alat apa aja, alat termasuk di kementerian sendiri itu mengembangkan alat senjata buatan negeri, itu termasuk sumber daya buatan. Gitu. Kalau di daerah-daerah di provinsi mengembangkan alat-alat pertanian mungkin itu termasuk sumber daya. Salah satu program kita. Ya, salah satu program. Gitu. Kita tetap membantu. Ada beda nggak sih tujuan bela negara dengan Forum Kader Bela Negara, tujuannya, fungsi dan tujuannya? Ada nggak? Fungsi dan tujuannya sebenarnya sama. Sama. Cuman di forum ini kan kita menyatukan kader yang sudah terdiklat. Mungkin lebih mekanisme disiplinnya lebih kuat ya ketika sudah dijadikan forum. Ya, kalau untuk bela negara sendiri kan luas. Itu semua warga negara itu kan wajib untuk bela negara. Wajib membela negaranya. Dengan kondisinya sendiri. Kalau dia jadi guru ya jadi guru. Ya, bela negara petani itu kan yang baik. Intinya jadi warga negara yang baik sebenarnya bela negara itu kan. Jadi FKBN ini Abang sudah berapa lama nih menjabat? Dari setahun lebih lah. Setahun lebih. Program apa yang sudah dijalankan? Kalau untuk sekarang karena masa pandemi ya kita hanya rebahan juga kayak saya. Kita koordinasi juga sama pemerintah provinsi, Kesbangpol provinsi. Ternyata mereka juga banyak kendala karena COVID ini. Sebenarnya banyak program-program yang ingin dijalankan. Ya, kalau kami itu mengajukan seperti sosialisasi ke warga pemukiman, kemudian yang intinya ke ranah pendidikan. Ya. Soal edukasi sekolah. Materi kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan. Secara pribadi sebelum masuk di Forum Kader Bela Negara, apakah memang Lampung ya khususnya kebangsaannya sudah mulai menipis, rasa nasionalis? Karena sudah pada sibuk dengan pilkada, sibuk dengan masing-masing ya kan, jadi nggak nasionalis lagi, lebih ke kultus. Mungkin karena ini ya, karena ibaratnya perut kosong, jadi apapun bisa dilakukan. Sebenarnya kita nggak bisa nyalahkan siapa-siapa, karena perekonomian kita turun, akhirnya banyak yang melakukan segala cara untuk mengisi perut, gitu kan? Ya itu lagi kembali kita ekonomi ya. Jadi nggak perlu capek-capek jajah kita pakai senjata, ekonomi aja ya kan? Udah ribut sendiri. Ribut sendiri. Gitu. Kalau bahasa Cawekam itu ya bangsa negara buntu. Buntu ini perut kerucuk. Makanya kadang kita ingin menyatukan kader. Sebenarnya banyak di Lampung itu ada lebih dari 1.000, mungkin 1.500 anggota ya. 1.500 kader. Lampung. Wow, banyak. Tapi untuk menyatukan itu sulit gitu. Susah. Begaji nggak? Nah, itu lagi-lagi itu kan. Ini maaf ya, agak plat merah loh. Jadi lagi-lagi kalau kita tanyakan, ayo kita gabung, kita buat forum ini supaya lebih baik gitu kan, bisa membangun negeri terutama Lampung gitu kan. Gajinya berapa sebulan? Udah seperti itu gitu kan. Itu sudah patah ya. Udah patah kalau udah kayak gitu. Jadi sebenarnya ibaratkan keluarga, di dalam keluarga rumah tangga, kita sebagai anak, kita mau melakukan kebaikan untuk rumah tangga, kita udah menuntut hasil. Iya. Gitu kan. Baru nanam pohon kelapa udah mikir buahnya berapa. Mikir buahnya berapa. Padahal kita di situ dikasih tempat tidur yang nyaman sama orang tua kan. Dikasih makan tiap hari, dikasih jajan, tapi kita mau melakukan kebaikan udah menuntut hasil. Gitu. Itu kenapa bang? Perut lagi ya? Perut lagi. Iya, perut lagi. Sebenarnya kalau mereka sudah berpenghasilan, ya mungkin bisa sih sadar mereka itu untuk berbangsa dan bernegara. Karena artinya solusinya apa nih bang? Kita ini jadi gini ya, masyarakat kita ini sebenarnya bukan nggak nasionalis ya, bukan nggak nasionalis. Contohnya nih ya.
batik misalnya mau diambil batik aja nih ya, mau diambil negara luar, dicap sebagai punya negara luar, kita sudah netizen kita udah banyak yang udah mulai bertempur di media sosial atau apa. Sebenarnya itu rasa nasionalis mereka terhadap kepemilikan mereka di Indonesia ya. Iya benar. Tetapi akhirnya miris karena perut lagi ya Bang. Perut lagi. Jadi solusinya apa itu Bang sebenarnya? Kalau menurut saya sih metodenya atau edukasi lagi enggak ya? Gini, jadi untuk sementara kami sebagai pengurus di provinsi ini sedang membentuk koordinasi sama pemerintah supaya dapat beberapa anggaran, bukan untuk kita, tapi anggaran itu untuk pemuda di masa depan. Kayak seperti apa itu? Contoh saya sendiri, saya pengen membangun sebuah laboratorium. Itu mungkin kita dikasih tempat, entah di mana, nanti kita kumpulkan anak-anak muda. Baik itu dari golongan mahasiswa ataupun anak-anak muda yang emang tidak sekolah, tapi dia punya otak, gitu kan, bisa berpikir untuk mengembangkan apa sih yang cerdas. Yang cerdas. Nggak semua mahasiswa yang harus masuk ke situ, tidak. Jadi semuanya boleh masuk ke situ, yang bagian pertanian mengembangkan entah alatnya, entah pupuknya, entah apanya di situ, mengembangkan di situ. Kalau sudah jadi nanti kita kembangkan di daerahnya. Yang mahasiswa untuk elektronik, untuk teknologi, mengembangkan teknologinya untuk kemajuan anak-anak muda di masa depan. Gitu. Memang membangun sumber daya manusia. Sumber daya manusianya baik soal intelektualitasnya, juga soal kebangsaannya. Biar kalau sudah pintar nggak dibeli sama negara luar ya. Kan? Saya di Lampung sendiri ngeliat banyak potensi sumber daya alam itu luas banget. Luas banget ya. Sawit, kemudian karet. Kopi kan, kebanyakan kita itu ekspor barang-barang mentah, barang-barang mentah, kemudian balik lagi sini sudah jadi kita beli dengan harganya sangat tinggi. Iya, makanya sekarang ini produk UMKM lagi digalakkan biar menjadi produk produk sudah jadi baru kita. Iya, sudah jadi baru diekspor nggak apa-apa. Gitu. Tapi memang mirisnya ini sumber daya alam kita ini terpatok lagi dengan harga pasar, guys. Pas panen turun harganya, ya kan? Itu miris juga itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa bisa bersatu sama pemerintah. Kita memang harus bersinergi. Bersinergi ya. Jadi apalagi di zaman sekarang teknologi canggih kan, by phone aja bisa koordinasi ya. Harusnya lebih maju harusnya dari pelosok-pelosok ke kota itu harus bersinergi gitu, supaya menemukan harga yang bagus gitu. Memang ternyata mungkin selama Abang setahun atau berapa lama nih di bela negara? Sebenarnya lebih dari setahun. Cuman untuk di forum kader bela negaranya setahun. Kalau di bela negara sudah aktivitasnya di berapa lama? Kalau untuk bela negara di sebelum 2020 itu sudah enggak seberapa aktif. Ya? Aktif. Jadi sudah mengenal ya, sudah masuk gitu ya. Sudah ikut pelatihan gitu. Sudah. Selama itu Abang gimana nih soal negara kita ini? Karena menurut Abang, kalau menurut saya negara ini seperti apa gitu ya. Bingung juga sih kan. Karena sinergisitas antara pemuda dan ini apa salahnya nih? Apa ada yang salah ini? Penyebaran tentang bela negara itu masih kurang. Jadi mereka banyak yang mengolok-olok mungkin ya. Apa sih bela negara? Negara siapa yang dibela? Udah itu orang-orang yang pengen jadi tentara itu. Sebenarnya kita pakai pakaian ini aja tergantung istilahnya dinas ya, kedinasan baru kita pakai gitu. Enggak sembarangan kita mau ke pasar. Kita mau kemana kita pakai, enggak. Tergantung kedinasan aja kita pakai, enggak untuk gagah-gagahan. Kenapa harus loreng sih? Iya, kenapa harus loreng tuh? Karena dari Kementerian Pertahanan. Oh iya, kalau dari pertanian mungkin kita dikasih capil mungkin ya. Oh gitu. Pakai aja. Mungkin kenapa ya pertahanan itu harus loreng? Tentara loreng. Mungkin ngikutin dari tentara ya. Mungkin itu ada ini kali ya, filosofinya lah ya. Filosofi dia orang mengambil macan kali ya, serem untuk Allah ya. Kalau menurut saya dari loreng itu kan untuk pengelabur pandangan sih kalau untuk peperangan kan. Oh gitu. Kenapa tiap negara itu beda-beda lorengnya? Iya, kenapa semua negara loreng gitu ya? Iya, lorengnya beda warnanya. Karena
apa namanya? Matanya beda-beda kan? Katanya matanya hijau loh. Perbedaan tropisnya mungkin ya. Oh iya, Kalau gitu. kita kebanyakan hijau Hijau ya, kebanyakan hutan. karena kita hutan jadi apa namanya banyak pepohonan, Iya. banyak ininya jadi biar kabur nggak kelihatan di paspor Iya, nggak kelihatan nggak warna kelihatan. hijau ini hijau apa daun gitu kan. Untuk hijau. mengelabui musuh ya. Untuk mengelabui musuh. Nah kalau di laut gimana tuh mengelabui ikan? Ada mengelabui buaya-buaya darat dan buaya lautan itu ya. Kalau itu susah untuk Oh dikelabui. susah itu ya. Oh itu orang-orang PHP kayak gitu. Oh iya bang. Untuk Lampung Forum Kader Bela Negaranya ini ada berapa kepengurusannya totalnya? Ada Kalau 1.500 tadi. 1.500 itu Kader ya? kadernya. Kalau untuk kepengurusannya kita ada provinsi, kemudian 15 kabupaten kota sudah. belum Belum semua karena kita baru mulai terhambat pandemi. Kita kemarin 2020 itu udah semangat mau gencar-gencarnya, kemudian ada pandemi ya terhambat. Kita ada pesawaran sama Pesawaran, Lampung Utara. Jadi untuk di provinsi sebutannya Bakorwil, Bakorwil. Badan Koordinator Wilayah. Untuk provinsi. Untuk Provinsi Lampung. Kalau untuk daerahnya Daerah kabupaten? Bakorda. Bakorda. Oh Bakorwil Badan dan Koordinator Bakorda. Daerah. Itu ada di Pesawaran sama Lampung Utara. Itu sampai tingkatan kecamatan kelurahan nggak sih atau hanya di Bakorda saja? Hanya di Bakorda sementara. saja, sementara itu ya. Sementara di Bakorda. Siapa tahu membuat partai baru kan? Sampai ke tingkat ranting. Kalau kita non partai. Non partai ya, tetap bela negara dong. Mungkin Orang ada- merah guys, nggak boleh. Iya kan? Ada yang orang-orang partai yang sudah terkader masuk ke forum kita, partainya ya tidak Tinggalkan. tinggalkan. Nah. Bukan ditinggalkan, maksudnya tidak dibawa ke Tidak forum. dibawa ke dalam Gitu. ke dalam forum KBN ya. Nah untuk anggota ini, apakah itu di luar kayak abang kan pekerjaan swasta ya? Ya. Nah, apakah itu anggotanya umum, PNS boleh atau tadi partai kan anggota partai atau ada terkait umur itu kayak mana tuh? Enggak, kalau Anggota. umur sama pekerjaan itu tidak ada masalah. Jadi pelajar pun bisa. Sebenarnya bisa, cuman untuk forum kader bela negara itu kan khusus untuk anggota yang sudah terdiklat. Terdiklat. Ya, sudah mempunyai sertifikat. Persyaratan itu berapa umurnya? 25 ya? Kata sih. Sebenarnya nggak ada Untuk persyaratan diklat ya? umur Nggak. kalau untuk bela negara. Nggak ada ya? Kalau untuk diklat, Untuk diklat ya? itu kemarin dari 17 tahun Sampai 50. maaf ya kalau yang di atas 60 udah deh. Please, kami aja yang bela negara deh. Please ini mah tadi. Yang 60 ke atas juga ya nggak apa-apa itu Udah. mungkin Berdoa aja, bela negaranya langsung berdoa aja. biarkan kami yang mudah-mudah Aku encok ya, wah itu kan. Cukup yang dari 50 ke bawah ya. Ya, Oh, iya, bela negara. Untuk 25 ini ya 17 sampai itu. Iya. Untuk pekerjaan enggak? Enggak. PNS pun boleh ya? PNS Kan biasanya PNS guru, nggak boleh. guru PNS itu ada yang sudah terkader. Kemudian Tapi Pol PP yang masuk ya? PNS ada juga yang Kader, sudah terkader. kalau kepengurusan boleh juga. Boleh, Oh, boleh, boleh. urusan Oh, boleh. iya. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Oh, ya. PNS itu yang dilarang cuma partai ya? Partai Masalah cuma partai ya. Kalau yang lain boleh kok. boleh. Boleh. Persyaratan dari umur enggak masalah, ini enggak masalah. Terus ada persyaratan lain enggak sih? Harus apa gitu? Nggak ada persyaratannya warga negara yang baik. Warga negara. Hanya itu Dan sebenarnya. ketika mau masuk forum kader harus ikut diklat dulu ya? Ya, sebenarnya ketika belum diklat pun kita boleh Boleh. ikut gabung. Jadi itu namanya relawan kan. Oh, relawan. Relawan bela negara. Nanti ketika ada diklat, ya kita pasti kasih mereka arahan. Itu ada diklat. Program diklat kita ini berapa lamanya? Ada setiap setahun sekali kita adakan atau gimana? Setahu saya itu setahun sekali ada. Pusat ya yang ada ini? Yang ngadain pusat dari Dirjen Pothan. Langsung dari Langsung Pothan. Pothan. Dari Pothan dia. Bukan dari FKBN-nya membuat buat diklat. Bukan. Kalau untuk forum kader bela negara itu ya Dia hanya menjalankan hasil- programnya. Ya? menjalankan program. Misalnya dari Kementerian Pertahanan, dari Dirjen Pothan atau dari pusat menentukan untuk Lampung diklat gitu kan. Jadi kita untuk membantu aja jadi panitia. Siapa nih? Ketua umum kita Bapak Angga pusat Forum Kader Bela Negara yang bertempat di Kementerian Pertahanan. Oh, jadi sekretariatnya langsung di Langsung di Kementerian Pertahanan sekretariat. Kalau kementerian kalau ini FKBN kita di mana? Kalau yang Sekretariatan. di Lampung, Ah. kalau di Lampung di
Gedung Gedung Juang. Juang 45. Oh, Gedung Juang 45. Lantai itu. 2. Ya. Ketua kita siapa? Ketuanya Bapak Yudi Juliansyah. Yudi Julians. Ya, Yudi Apa tuh Juliansyah. basic dia? Kalau basic dia kan Swasta juga? swasta ya kan, pekerja swasta kalau dia. Gitu. Oke. Wah, keren ya. Sekretarisnya belum cuy, ini kan baru sekretaris. Siapa tuh sekretaris kita? Sekretarisnya ada Bapak Rudi namanya. Bapak Rudi. Ya. Nah, sekretariatannya ada di Gedung Juang. Programnya sudah nih, tetap berbau nasionalis dan Ya. mereka akan kalau misalnya pandemi ini selesai akan membuat program sosialisasi. Ya, sosialisasi ke pemuda-pemuda masyarakat ya. Yang pasti yang paling penting mahasiswa, anak-anak SMA. Go to masyarakat, apa tuh? Go-nya udah bahasa Inggris nih, to-nya juga masyarakatnya bingung main. Apa tuh? Ya pokoknya gitu deh. Saya tuh biasa gitu agak keindonesiaan, terus bahasa Inggrisan gitu kan. Sebenarnya saya nggak ngerti gitu aja. Apa masyarakatnya bahasa Inggrisnya apa, Bi? Go to school kalau sekolah. Kalau masyarakat go to warga negara lah. Ya, warga negara. People lah ya. Oh, go to people. Ya kan? People wisdom. Aduh, maaf bahasa ini kayaknya kita harus mulai belajar bahasa Inggris yang baik dan benar. Tapi nggak apa-apa, karena kita segmennya bela negara, kita harus cinta dengan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa kita. Indonesia. Jadi kalau go to masyarakat apa ya bahasa Indonesia? Bahasa Lampung aja deh. Iya. Back to sama aja ya. Kembali. Nah, kembali ke negara nasionalis kita. Iya, Bang. Nah, kan kalau sekretariatan di Gedung Juang nih. Nah, untuk kawan-kawan sahabat Cowok Ekam nih yang penasaran dengan forum kader bela negara ini, kalau mau kepo-kepo ada media sosialnya? Ada media sosialnya ada. Langsung di Instagramnya di FKBN Kemhan Lampung. FKBN Kemhan Lampung. Lampung. Atau boleh ke IG saya. IG pribadinya Tony_Alfarisi. Tony Tony_Alfarisi. Itu IG ya. IG. Nah, kalau FB-nya nih ada nggak? FB-nya kebetulan belum ada. Pribadi? Pribadi Enggak juga, nggak buat juga. ada pribadi. Apa tuh? Cuman untuk pribadi kalau untuk Iya, Facebooknya. Siapa tahu lo? Juvenile Jomblo Tony nggak sih? kalau itu. Apa namanya tadi? Juvenile Tony. Ya nanti karena agak ribet ya, guys. Nanti ada di deskripsi saya tulis di bawah ini. Kalau untuk FB-nya. YouTube ada. YouTube-nya tuh. YouTube-nya FKBN Bakorwil Lampung. FKBN Bakorwil Lampung. Di Ya. subscribe ya guys. Subscribe. Ada YouTube pribadi? Ada. Apa tuh? Tony Alfarisi sama. Tony Alfarisi. Tony Alfarisi. Ya, untuk sahabat Cowok Ekam yang kepo-kepo, segera invite, follow dan sebagainya, subscribe, nanti datanya ada di deskripsi. Nah, satu lagi yang belum nih guys. Yang jomblo boleh nih calling-calling berapa nih WA-nya. WA-nya nanti di deskripsi mungkin. Iya, ya. deskripsi. Enggak hafal ya? Ini Pancasila hafal, nomor enggak hafal nih. Baru ganti nomornya. Iya. Sebenarnya ada harapan juga sih ke Harapannya. depannya. Padahal saya belum tanya loh. Harusnya ditanya tadi. Iya, nanti ya. Sama. Abang ini orangnya sukanya gitu ya. Bela negara langsung yuk. Langsung gitu. Harus tujuannya. orangnya progresif, revolusioner. Ya baru oke lah. Harapannya apa, Bang? Harapan untuk kader sendiri sih. Kader atau masyarakat nih? Untuk luasnya nanti ke masyarakat. Oh, ya. Tapi untuk Untuk sementara, untuk para kader yang sekarang Aktif dong gitu lah. sulit dihubungi mungkin kan. Oh iya, ini curhat guys. Oh ya. Para kader ya yang sudah terdiklat, mereka kan punya tanggung jawab sendiri karena dari diklat itu sendiri diarahkan untuk mengembangkan, menyebarluaskan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. Jadi yang udah terkader, PNS segala macam semuanya itu, ayo kita gabung bersama-sama, kita bangun bangsa ini, Kembali terutama ke bela Lampung negara. ya. Iya. Lampung ini kita Lampung. kembangkan. Iya. Semuanya sumber dayanya semua kita kembangkan. Iya, karena memang kalau sudah komitmen untuk Iya. membela negara dalam forum kader bela negara harus ini ya, harus tetap ayo dong Iya, gabung, semangat. jangan tanya perut kosong ya. Iya. Sama kalau itu. Sama, semuanya sama. Sama, masalahnya sama semua ya. Kita kan tujuannya untuk membangun ya. Iya. Semuanya ya kosong, semua Iya. kosong. Kita membangun ibarat apa ya, pipa air. Kita sebagai pipa untuk mengaliri air ke masyarakat. Yang tersumbat itu ya, harus otomatis kita dorong. iya, otomatis kita sebagai pipanya ikut basah kan. Ikut basah. Oh Ikut iya. basah.
Dan yang terutama sih yang namanya berorganisasi, baik plat merah ataupun tidak, itu link loh. Link Iya. itu lebih dari segalanya sebenarnya. Lebih dari segalanya, jangan Iya. materi terus Iya. kan. Pasti ada. Ketika nanti dapat link belakangnya. pasti dapat materi. Iya. Yakin deh. Iya. Kalau fokus di awalnya udah ke materi, nggak bakal Nggak jalan. bakal jalan. Karena ketika jalan kita mengeluarkan materi kan. Iya. Tapi memang Bang, ini saya bukan membela sama yang kader yang nggak aktif ya. Memang ketika kita ini menjadi seorang pemimpin, baik itu di sebuah organisasi atau di mana saja, ketika kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kawan kita, masyarakat kita, memang itu Iya, susah. susah. Susah sekali. Karena itu saya juga begitu. Makanya kita sama pengurus itu mengupayakan ke depannya gimana caranya supaya ada kesejahteraan. Gitu. Lewat ekonomi, pembangunan Lewat lab ekonomi, tadi ya. misalnya ya. Ini juga harus program pemerintah juga. Jadi bela negara ini jangan cuma dilatih doang. Iya. Ya kan, jangan cuma didiklat aja, dikasih sebuah program yang bisa menghasilkan ekonomi untuk kadernya, agar kadernya juga berjuang bela negara itu Benar. lebih semangat gitu. Ya. Ya, bukan untuk kepentingan pribadi, ya Bukan. kan, untuk kepentingan masyarakat lebihnya kan, kelompok awalnya kan membangun kelompok, akhirnya ke masyarakat. Nah, harapan untuk masyarakat Harapan untuk masyarakat sehubungan dengan bela negara. ya semoga masyarakat bisa Apa Pancasila enggak? enggak itu tidak. Kalau itu udah kewajiban Harus dari ya, kecil wajib udah ya. harus dihafalkan Iya. gitu kan. Bukan cuma hafal. Kalau untuk ke depannya supaya memahami Memahami. arti-arti itu semua dari Pancasila. Kemudian dari kita berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, rela berkorban, sifat rela berkorban kita itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Iya. Jadi harapannya masyarakat juga Supaya masyarakat nanti perekonomian juga sangat-sangat baik ke depannya. Mm-mm. Kalau sudah ada rasa bela negara. mm-mm. Gitu. Pasti ada nanti. ketika ada membangun rasa bela negara kita, Iya. ya, rasa nasionalis kita terhadap negara kita, biasanya ide-ide itu akan muncul. Ide-ide itu akan Dari muncul. segi pertanian, Benar. nelayan dan sebagainya itu pasti akan muncul ya. Benar. Ketika kita harus bangun di negara kita, Iya. harus bela negara kita, baik itu bukan membela secara fisik gencatan senjata saja, secara Bukan. ekonomi, ya kan, secara sosial dan sebagainya, itu mungkin maksudnya. Kita lebih ke bawah. Lebih ke Kalau untuk masyarakat. TNI, tentara kita kan itu menjaga perbatasan wilayah kita. Kalau mereka difungsikan untuk mengembangkan sumber daya berbau dengan masyarakat juga, Iya, nanti juga malah Nggak cukup. rancu. Iya, nanti malah rancu, rebutan jatah nanti. Ya kan, dengan yang sudah ada fungsi masing-masing ya. Masing-masing. Kayak Kementerian Pertanian ya, Iya, memang harus pertanian. ya gitu. Tadi kan sebelum kita tutup nih, masyarakat itu harus tahu nih, bukan hanya hafal dengan Pancasila, tapi Iya. harus memahami apa itu Pancasila. Tolong dong Pak, kasih tahu masyarakat. Jadi pemahaman tentang Pancasila ya. Iya. Untuk satu aja mungkin ya. Mm. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus benar-benar paham, bukan hanya di mulut gitu kan. Ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ketika dalam suatu wilayah ada beberapa agama, kita harus saling toleransi di situ. Jadi tidak ada lagi pertempuran antar umat beragama. Iya. Apalagi inter umat beragama kan. Iya. Agama Islam sendiri mungkin sudah berpecah-pecah Iya. gitu kan. Sebenarnya bisa disatukan Mm-mm. ketika ada toleransi. Kelompok yang ini pembahasannya tentang kelompok ini, misalnya kelompok yang satunya pembahasan tentang kelompok satunya, jangan dibalik. Yang ini membahas yang sana membahas yang sini, akhirnya Iya. bertempur kan. Akhirnya jadi Iya. ini ya, konflik sara. Konflik sara, akhirnya ekonomi juga yang turun. Ekonomi Akhirnya turun. ketika bangsa kita menyatu gitu ya, pasti ekonomi akan meningkat. Ekonomi pasti meningkat, Pasti meningkat. insya Allah. Iya. Ketuhanan artinya kita ya meyakini bahwa negara kita itu percaya, meyakini Ya. bahwa adanya Tuhan yang besar, Maha Esa yang besar. Ya. Jadi baik itu agamanya Kristen, Islam, Hindu, Buddha yang diakui oleh negara kita, iya itu kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah yang Esa. Ya. Agamanya mungkin beda-beda. Kita harus saling bergandengan tangan, Ya. bineka tunggal ika. Benar. Iya. Pancasila itu kalau disimpulkan menjadi gotong royong, Bang. Kira-kira masih ada nggak
seputar tentang bela negara yang belum disampaikan ke sahabat Cawekam? Seputar bela negara, mungkin yang dekat-dekat ini aja ya. Dekat-dekat ini aja, dari kementerian itu membuka komponen cadangan. Apa tuh? Jadi komponen cadangan pertahanan negara. Itu masih satu nggak dengan bela negara komponen cadangan? Kayak tadi. Kalau untuk bela negara itu satu. Cuman Komponen untuk cadangan itu kita, di atas komponen tadi ya? cadangan itu di bawahnya TNI. Di bawahnya TNI. Itu masuk dalam kepemerintahan atau enggak itu? Warga sipil. Warga sipil. Yang dilatih selama 3 bulan. Ketika sudah dilatih, dikembalikan lagi ke pekerjaan masing-masing. Oh gitu. Gitu. Ketika nanti ada panggilan dari pemerintah, ya ikut hadir. Siap gitu, hadir. siap hadir. Gitu. Komponen cadangan. Komponen cadangan dari usia 18 sampai 35 tahun. Wah, ya 3 bulan lagi. Nanti cepet kepo dengan IG-nya, IG baik dari FKBN atau IG-nya Bang Tony, biar nanti nggak ketinggalan soal tadi komponen cadangan. Iya, mendaftar tuh, jangan sampai enggak. Keren banget. Dapat bajunya juga guys. Ya, saya juga mau bela negara. Saya bela negara terus, bangsa negara. Iya, ini pembahasan ini termasuk bela negara kan, menyebarkan kebaikan. Walaupun buntu guys. Buntu itu masalah kita semua. Ya, sama. masalah kita semua. Siapa tahu masalah yang akan datang jadi berbalik, buntu jadi sukses lah. Iya, sukses. Amin ya rabbal alamin. Kebuntuan itu sebenarnya sebuah hal kesempatan untuk kita lebih cerdas. Iya. Lebih pintar untuk tidak menjadi buntu. Bisa jadi kebuntuan itu menjadi pendorong gitu. Iya, pendongkrak. Pipa yang tadi mampet itu tuh. Buntu. Iya kan? Ayo kita dorong, kita bela. Kalau mau kepo, kalau pengen banget nih ikutan, karena kadang-kadang ada loh, kok bisa sih itu ikut bela negara, kok saya nggak, itu kayak mana sih infonya, pengen ikutan, jangan sampai nggak dicek deskripsi kita, langsung manis loh orangnya. Masih jomblo kan? Jomblo. Kode keras. Oke. Oke guys, mungkin cukup sekian Bang Tony. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio Cawekam. Saya juga terima kasih udah diberikan kesempatan di sini. Ya, sebuah kebanggaan bagi kami. Aduh, ini agak lebay ngomongnya ya. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan sosok fenomenal. Ya, kadang-kadang saya agak lebay Bang. Ya, semoga segala aktivitasnya diberi kelancaran, kemudahan. Amin. Bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Yang pastinya berkah. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama Bang Sultoni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.